Salam, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKPPWG Guru Tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rasmina Buru Hasibuan. Saya mengajar di SD Negeri 105419 Seibelutung, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dengan NIM 250 10 60 261 dari LPTK YKN Tarutung. Hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran yang saya ambil dari kelas 6 bab 2 dengan judul Mendengar Tangisan Sesamaku. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Yuk, sebelum kita mulai pelajaran kita, saya mau sapa dulu. Shalom. Shalom. Buat semuanya hari ini luar biasa fantastis. Yes, yes, yes. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Di awal pembelajaran kita hari ini, kita akan awali dengan berdoa dan bernyanyi. Kiranya Tuhan memberkati proses pembelajaran kita hari ini. Mari saya undang dulu anak kami, Resni dengan Rido. Tepuk tangan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita bernyanyi. Hari ini ku rasa bahagia. Terima kasih Tuhan, kami sudi untuk menerima pelajaran. Berkatilah kami dan guru kami. Amin. Silakan duduk. Kiranya minggu depan siapapun yang ibu suruh mau ya ke depan. Ya. Oke, saatnya masuk kita ke pelajaran kita dengan tema. Mari kita lihat di sini apa? Coba dibaca 1, 2, 3 ya. Iya. Tapi ibu bilanglah dulu ya, kira-kira hadir nggak semua atau ada yang absen? Ada. Puji Tuhan lah semua ternyata hadir ya. Oke, sebelum kita masuk kepada topik kita mendengar tangisan sesama, coba kita buat dulu kesepakatan kelas. 1, sepanjang proses belajar tidak ada yang beri. 2, sepanjang belajar tidak ada yang keluar masuk kelas. 3, kalau ada nanti tugas ibu suruh, semuanya harus aktif mengerjakan, apakah per kelompok ataupun per orang. Bisa dilakukan ketiga kesepakatan kita ini? Bisa. Terima kasih sudah mendengar dengan baik. Ya anak-anak ibu, sambil kita mau mempelajari pelajaran kita, adapun dari tujuan pelajaran kita hari ini, coba kalau bisa kita simpulkan dulu. Pertama, apa tujuannya? Yang kedua apa? Yang ketiga? Ketiga, kemana?
sesamaku manusia. Tapi sebelum sampai ke sana saya punya cerita. Kalian mau dengar? Mau. Dari cerita ini judulnya tentang 4 sekawan. Apa? Nah, dari 4 sekawan ini mereka dari berbagai suku dan agama yang berbeda-beda. Nah, mereka anak-anak punya hubungan yang sangat bagus, walaupun mereka berbeda suku dan agama. Tapi mereka kompak. Jika ada yang satu sakit, yang lain ikut merasakan, saling peduli, saling menolong. Ya. Nah, tetapi di antara mereka ada yang bernama Meme. Nah, si Meme ini dari agama dari suku Tionghoa dan agamanya Konghucu. Ya, tapi dia cacat. Dan dia kalau pergi ke sekolah harus pakai tongkat. Ya kan? Nah, ketika si Meme ini adalah murid baru, pindahan dari sekolah lain ke sekolah itu. Tetapi 4 sekawan ini langsung bersahabat dengan baik. Dia tidak bilang, kamu sana, kamu cacat, kamu orang baru, kami nggak kenal, nggak gitu. Tapi mereka langsung welcome, mereka langsung menerima si Meme tadi yang baru pindahan dari sekolah lain. Harusnya kita seperti itu juga kan? Iya. Nah, sekarang anak ibu, jika kalian menjadi si Meme, anggap kamu ini si Meme, apa yang akan kalian lakukan? Apa yang bisa jawab? Rifka. Marah, emosi, dan nangis. Marah, emosi, Dan nangis. Oh ya, jika kamu menjadi salah seorang dari 4 sekawan tersebut, apa yang kamu lakukan kepada Meme dan anak-anak yang mendorong si Meme? Ya, apa? Mana kemudian pergi melaporkan kepada guru. Iya, artinya karena dia cacat, dibully, diejek. Tidak boleh. Ayo, siapa yang pernah begitu di sekolah? Karena melihat ada sesuatu yang berbeda, entah dia cacatnya, entah dia jeleknya, entah dia joroknya, lalu kamu ejek-ejek dia sampai teman menangis, lalu kamu melakukan kekerasan lagi, entah memukul dia, mendorong dia. Ada yang seperti itu di sini? Tidak boleh. Nah, kita seperti si Meme tadi, ya kan? Yang walaupun seperti Pak Sekawan tadi, walaupun mereka itu sempurna badannya, tetapi si Meme cacat, mereka menerima Meme dengan senang. Kita lanjut anak ibu. Lalu baca ayat Alkitab. Ya, ayat Alkitab kita coba dibuka di Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Ya. Saya akan simpulkan anak-anak ibu. Nah, siapakah yang dimaksud dalam tokoh Alkitab ini? Ya, sesuai dengan tema kita mendengar tangisan sesamaku. Nah, dikatakan di ayat Alkitab ini seperti di ayat 35, sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Nah, kemudian dikatakan di ayat ini, ketika kamu haus, kamu beri aku minum. Kamu pernah haus? Pernah. Tapi kamu nggak punya air minum. Berarti kamu butuh orang memberikan kamu air minum. Lihat tadi yang ada yang lapar, terus ada yang haus. Artinya kebutuhannya berbeda. Di ayat ini dikatakan lagi, ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Siapa yang pernah sesat di jalan, nggak tahu mau kemana, terus ada orang nolong, ditanya gini, Dek, kamu mau kemana? Mau ke sana tapi nggak tahu jalannya. Lalu kamu disuruh oke, kalau begitu mampir dulu ke rumah saya. Kira-kira kalau kamu di posisi senang nggak? Senang. Nah, kita membutuhkan orang-orang menjawab kebutuhan kita. Kemudian dikatakan, ketika aku telanjang, kamu berikan aku pakaian. Nah, ketika kamu sakit, kamu melawat aku. Nah, dari semua ayat Alkitab ini dikatakan anak-anakku punya kebutuhan yang berbeda, punya masalah yang berbeda-beda yang harus kita jawab. Siapa sesamaku manusia? Keluarga. Warga sekolah. Terus? Warga apa? Lingkungan. Terus? Gereja.
kumpulkan saja, ada warga sekolah, ada warga gereja, ya kan? Ada warga lingkungan masyarakat kita nih, ada warga sekolah, keluarga ya. Keluarga kita ada ayah, ibu, adik, kakak, abang, dan keluarga besar lainnya. Yang kedua adalah warga sekolah. Siapa yang ada di sekolah? Guru, murid-murid, dan semua penduduk yang ada di sekitar sekolah. Siapa lagi sesama kita manusia? Warga gereja. Warga gereja siapa? Semua jemaat. Di sini kita kan bermacam gereja kan? Ada Katolik, ada HKBP, ada Pentakosta, ada ya bermacam-macam ya. Di mana kamu bergereja itu juga sesamamu manusia. Dan yang terakhir siapakah sesamaku manusia adalah warga masyarakat. Ya masyarakat itu banyak ya anak-anak, mulai dari anak kecil sampai kepada yang sudah lanjut usia. Seperti ibu orang Bakaran Batu, maka lingkungan masyarakat ibu adalah orang Bakaran Batu ya kan? Artinya di mana rumahmu, orang-orang di sekitar rumahmu itu adalah sesamamu manusia. Oke anak ibu, sudah kita jawab ya. Saya mau kasih dulu tugas, yaitu untuk mempresentasikan hasil tugas yang sudah ibu kasih minggu kemarin. Udah siap belum? Sudah. Oke, saya panggil dulu kelompok pertama, yaitu kelompok sukses. Dion, ya Dion dengan teman-temannya maju ke depan, tepuk tangan. Presentasikan dulu hasil kelompok kalian dari materi pelajaran kita yang ibu sudah bagikan minggu kemarin. Ya. Rekan saya dari kelompok 1, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Siapakah sesamaku manusia menurut Matius 25 ayat 31 sampai 36? Orang-orang yang sedang mengalami kesusahan atau sedang mengalami bencana. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan kita sebagai sesama. 2. Siapakah Roberto Clemente, Wassalamu. anak seorang petani tebu yang kemudian menjadi pemain baseball terkenal? Ayat 35 sampai 36 mengatakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Berdasarkan ayat-ayat ini, apakah Roberto Clemente telah mempraktikkan ayat-ayat ini? Tuliskan apa yang dilakukan oleh Roberto Clemente terhadap sesamanya. Sudah mengumpulkan makanan, pakaian, dan obat-obatan pada korban gempa bumi di Nicaragua. 4. Jika kalian hendak menolong orang lain, misalnya teman atau petugas kebersihan di sekolah yang membutuhkan bantuan, kira-kira apa tantangan yang akan kalian hadapi? Bagaimana cara kalian mengatasinya? Tetangga yang kami alami adalah uang. Cara kami mengatasinya adalah dengan mengumpulkan uang sedikit-sedikit bersama teman. Oke, berikan dulu tepuk salut. Ya, terima kasih buat kelompok 1 sudah bekerja sama dengan baik, ya kan? Pertanyaannya mantap dan jawabannya juga bisa dijawab. Terima kasih. Oke, selanjutnya kami panggilkan kelompok 2. Perkenalkan nama kelompokmu dan jangan takut, langsung berbaris. Sama-sama di depannya. Gak usah ini akal-akal, nggak boleh saya ke depan ini. Silakan ketuanya. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul
Judul yang kami presentasikan adalah ayat syukur. Kasih dari Markus 12 ayat 30 sampai 31 yang membacakan dapat kami Regina. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Yang nomor 2, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 yang membacakan Beatrice. Kisah itu sabar, kisah itu kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak menegakkan dirinya dan tidak sombong. Ia tidak meragukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dari sendiri. Ia tidak pernah marah dan ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Kesimpulannya adalah dari kasih Allah Bapa turun ke diri kita masing-masing. Dari diri kita masing-masing turun ke sesama. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih atas kerjasamanya buat kelompok 2. Silakan duduk. Waduh, ibu senang kayak gini lah. Berarti kalau ada tugas dikerjakan, nilainya bisa nilai 100. Mau nilai 100 nggak? Mau. Nah, kalau ada tugas kerjasamanya harus baik ya. Semua punya ambil bagian. Oke, kami panggil kelompok ketiga bernama kelompok berhasil. Kelompok ketiga maju ke depan. Perkenalkan dulu dirinya, dari kelompok mana dan namanya masing-masing. Ayo. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas menjawab pertanyaan berdasarkan Matius 25 ayat 32 sampai 40. Pertanyaan pertama, ayat 32 sampai 33. Siapa yang dimaksud dengan gembala, domba, dan kambing? Gembala adalah Tuhan Yesus, domba adalah orang benar, kambing adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Ayat 35 sampai 36. Pertanyaan kedua, siapa orang-orang yang dimaksud pada ayat-ayat ini? Berikan beberapa contoh di sekitar kalian. Orang miskin, orang yang sedang sakit, orang yang sedang membutuhkan pertolongan, orang yang sedang kelaparan. Pertanyaan ketiga, ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Berdasarkan ayat ini, tulislah 3 contoh yang sudah kalian lakukan untuk sesama. Menolong teman yang jatuh, ngasih duit ke pengemis, berbagi makanan ke gelandangan, dan orang yang sedang mengalami bencana alam. Kesimpulannya, inilah pesan yang hendak disampaikan oleh teks ini kepada kami. Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus menunjukkan kasih kita kepada sesama kita manusia dengan menunjukkan rasa peduli kita kepada mereka yang membutuhkan bantuan kita. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih. Silakan dulu kelompok 3. Oke.
Ya, sini Ibu apa kelompoknya dan hasil kelompoknya. Ya, terima kasih ya atas kerjasamanya. Jadikan hasil persentase dari kelompok 4. Ya. Kesimpulannya, kita harus terus belajar peduli pada kita sesama, sama seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan pada kita, dan menjauhi tindakan yang tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan, yaitu berkelahi, mengejek orang, menertawakan orang yang butuh bantuan, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Kelompok 4. Silakan Mas ke tempatnya ya. Oke. Dari semuanya itu anak-anak Ibu, kalian sudah presentasikan hasil dari kelompok kalian, ya kan? Kira-kira apa, bagaimana perasaan kalian? Senang! Apakah kamu senang dan bersukacita? Ya, Bu. Tapi jangan terbalik ya nak, gini udah jatuh dari sepeda, kasihan deh lu, syukurin. Nah itu jangan terbalik. Senang dan sukacita ketika kita mau berbagi, ketika kita menunjukkan rasa peduli, kasih, ya kita menolong orang, ya kan? Kita harus senang berbuat baik, senang menolong orang, senang berbagi sama orang, ya kan? Jangan pula kita senang di atas penderitaan di sini Ibu boleh ambil kesimpulan. Tuhan menghadirkan sesama kita di dalam hidup ini agar kalian menunjukkan kepedulian terhadap mereka. Tapi mau berbagi dengan sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita. Mendengar tangisan sesama mengajarkan kalian untuk peka terhadap sesama. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu mau kasih refleksi dulu ya. Sekarang kita memahami bahwa Tuhan selalu mendengar tangisan umatnya. Seperti Tuhan yang menolong kita, maka kita juga harus jadi alat Tuhan menolong orang-orang di sekeliling kita. Amin. 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 Mulai sekarang, siapa yang mau berjanji, mulai kita mendengar atau mempelajari firman Tuhan ini. Siapa yang mau jadi berkat? Jadi berkat berarti bersedia menolong? Bersedia membantu? Oleh karena itu anak-anak Ibu, saya mau kasih dulu kesempatan buat anak-anak Ibu ya. Di sini Ibu ada, saya kasih berupa apa namanya? Buat dulu apa sikapmu, reaksimu, refleksimu terhadap pelajaran kita. Ketika kamu mau berbagi dengan orang, bagaimana perasaanmu? Apakah emoji ya? Seperti gambar marah, gambar senyum, gambar sedih gitu. Kamu tunjukkan, ayo. Setelah itu nanti kalian boleh tempelkan. Kalian boleh tempelkan di papan refleksi ini ya, anak-anak. Sudah siap? Ya, Bu. Ya. Silakan, kalau sudah siap, mari tempelkan di depan ini. Yang sudah siap, mari. Silakan, ayo. Jangan terbalik ya, nak. Jangan nanti apanya yang tidak ini. Jangan terlalu rapat. Kayaknya ada itu, nak. Jangan salah pula ya. Sampai ya, kata. Tepuk tangan dulu dong. Berarti di sini punya kan? Hari ini kita berbuat kan? Amin. Sampai di sini mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Hamba sudah selesai mengajarkan anak-anakku semuanya tentang mendengar tangisan sesamaku. Bahwa Tuhan sudah mengasihi, menolong kami, memberkati kami. Ketika kami ada di dalam keluarga, di lingkungan sekolah kami, di lingkungan gereja kami, maupun di lingkungan sekitar kami Tuhan, bagi sesama kami manusia. Terpujilah Tuhan, kami tutuplah pembelajaran kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum pulang anak-anak Ibu, saya kasih tugas. Yaitu kalian Ibu suruh membuat sebuah tugas jurnal. Kebaikan, pertolongan yang kalian harus tunjukkan. Ya, 1 minggu ini, mulai hari ini sampai hari Kamis depan. Yuk, bisa? Minggu depan kita presentasikan. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.